Kita baca sama-sama ya. Yohanes 15 ayat 12. Lihat. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kenapa kita belajar tanganku untuk menolong? Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak-anak ibu dapat menyebutkan perbuatan menggunakan tangan sesuai kehendak Tuhan. Supaya kalian bisa menyebutkan apa perbuatan yang dilakukan tangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tujuan yang kedua, supaya anak-anak ibu dapat mengembangkan empati, mengembangkan rasa untuk menolong terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan dan belajar cara mendengarkan dengan penuh perhatian. Ya, sekarang sebelum kita lanjutkan, kita mau nyanyi dulu satu lagu. Lagunya gini. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil, Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganmu yang kecil. Sekali lagi. Hati-hati tanganmu yang kecil, hati-hati tanganmu yang kecil, Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganmu yang kecil. Ya, jadi kenapa dibilang hati-hati sama tangan? Supaya tangan itu jangan berbuat jahat. Betul. Ibu punya pertanyaan. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan dulu. Pertanyaan pertama. Siapa tahu apa itu menolong? Apa Anggi? Kebagusan. Siapa lagi yang lain? Menolong itu apa? Apa Markus? Menolong artinya? Bantu kawan. Perbuatan baik. Dia tadi apa? Membantu kawan. Apa lagi? Siapa lagi bisa kasih tahu? Apa arti kata menolong? Bantu mama, orang tua. Tadi Anggi bilang menolong, sama Markus bilang menolong itu perbuatan baik. Sekarang pertanyaan yang kedua. Siapa saja yang bisa
Makasih ya, kalian baik deh mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling nolong, karena itulah budaya teman. Ya, sudah nonton videonya kan? Apa ceritanya tadi? Menolong? Siapa sih yang bisa cerita sama ibu? Apa sih tadi yang ditonton? Kenapa sampai bisa membantu kau? Ayo. Iya, kenapa bisa bantu di cerita tadi? Apa yang mereka lakukan duluan? Sebelumnya ngapain dulu mereka? Bukan, sebelum menolong mereka ngapain? Bermain. Kan bermain. Ya kan? Bermain. Main apa tadi? Kucing-kucing. Kucing-kucingan kejar-kejaran. Ya. Lalu salah satu dari mereka kenapa? Jatuh. Jatuh terus dia. Lalu apanya yang luka? Lukanya bagaimana? Berdarah. Lalu teman-teman yang lain ngapain? Membantu. Cara bantunya tadi ngapain? Diangkat pakai tandu. Satu orang aja yang angkat itu bagaimana? Rame-rame kan ngangkatnya. Diangkat taruh kemana? Dibawa kemana? Bukan, ke UKS. Kemana? Arti UKS itu ruang kesehatan sekolah. Lalu dia baik di situ. Diobati. Ibu mau tanya, kalau dia tadi senang nggak kawan-kawannya membantu? Mereka senang. Kenapa mereka senang? Karena mereka tahu ketika mereka menolong, mereka sedang berbuat baik. Reza, duduk yang bagus. Ibu ambil nanti. Jangan Immanuel. Mereka tahu kalau mereka sedang menolong itu sedang berbuat baik. Nah, yang ditolong senang nggak? Setelah ditolong dia bilang apa tadi? Terima kasih. Ya, pintar. Kita lanjut. Sekarang nih, ada gambar di depan. Perhatikan. Kira-kira apa sih yang terjadi dengan gambar itu? Ada yang kurang nggak? Pergambar perempuan sama laki-laki. Terus, perhatikan gambarnya. Lihat, perhatikan gambarnya. Celana iya perempuan pakai rok, laki-laki pakai celana. Lihat, coba perhatikan. Lihat ke depan. Gambarnya itu bagaimana? Gambarnya sudah lengkap atau belum? Kenapa belum lengkap? Coba lihat di gambarnya. Gambarnya sudah lengkap belum? Lengkap. Siapa yang bilang lengkap? Nanti. Siapa yang sudah lengkap? Siapa yang bilang gambarnya lengkap? Artanata simpan ini. Reza simpan. Gambarnya sudah lengkap belum Reza? Sudah. Andi bilang belum. Artanata, lihat gambarnya sudah lengkap belum? Enggak pakai topi. Lihat gambarnya sudah lengkap belum? Markus? Immanuel? Lengkap. Kepalanya ada? Ada iya di sana. Gambar kepalanya ada? Mata ada? Hidung kakinya ada? Oh, tangannya
Berarti tangan itu sangat penting untuk manusia nggak? Manusia kalau nggak punya tangan, aktivitas sehari-harinya bisa terhambat. Ya, jadi tangan itu sangat penting untuk manusia. Ya kan? Nah sekarang ibu mau kasih lebaran, coba kalian tarik garis. Mana gambar yang merupakan perbuatan tangan? Ditarik garis mana saja gambar yang merupakan perbuatan dari tangan. Iya, ditarik garisnya. Ya, semua. Yang mana aja yang perbuatan tangan? Yang bukan perbuatan tangan nggak usah ditarik garisnya. Main bola pakai tangan. Bola voli, ya. Ya. Udah, duduk. Ya. Kita sudah belajar kan tentang menolong teman, menggunakan tangan untuk menolong teman sudah. Sekarang ibu mau tanya, apa sih yang kamu pelajari hari ini? Apa yang kalian pelajari hari ini? Simpan, ibu ambil nanti. Simpan tempat pensilmu. Ya, sekali lagi. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa yang dari tadi kita pelajari? Yang kita membantu teman menggunakan tangan. Ya, berarti tangan ini berfungsi. Tuhan mau tangan ini berfungsi sangat untuk berbuat baik. Yang kedua, berbuat tangan dipakai untuk perbuatan baik, untuk menolong teman, itu bagus tidak? Bagus. Kita sudah belajar bahwa Tuhan mau kita menolong teman pakai tangan kita. Betul kan? Apa janji kita setelah kita belajar? Apa janji kalian? Janji kalian setelah belajar, dengar. Janji kalian setelah belajar tentang tanganku untuk menolong sesama. Apa janji kalian? Mau menolong nggak? Mau menolong. Menolong itu bagaimana? Teman punya jajan, kita punya jajan lebih, boleh nggak bagi ke teman? Bisa. Ya kan? Teman tidak punya pensil, kita punya lebih, Pak. Boleh nggak kita bagi? Bisa. Pinjamkan ya kan? Boleh. Ya kan? Lihat teman jatuh, boleh nggak kita bantu? Boleh. Lihat teman susah, boleh nggak kita menghibur? Ya. Boleh. Jadi Tuhan kasih tangan untuk kita supaya kita lakukan untuk perbuatan baik. Salah satu perbuatan baik adalah menolong orang lain menggunakan tangan kita. Ya. Selanjutnya, tangan adalah pemberian Tuhan. Ayo kita pakai dengan baik. Boleh nggak tangan ini dipakai untuk nyubit-nyubit? Nggak boleh. Boleh nggak tangan ini pakai untuk mengambil barang kawan? Nggak. Boleh nggak tangan ini pakai untuk mendorong teman? Nggak. Boleh nggak tangan ini pakai untuk pukul-pukul meja biar berisik? Nggak. Tapi sering pukul-pukul meja.
Ya, katanya nggak boleh tapi dilakukan. Ya, Tuhan kasih tangan kita untuk supaya kita dapat berbuat baik. Ya, selanjutnya. Tugas selanjutnya kalian membuat kampung ayat Alkitab. Caranya bagaimana? Keluarkan gunting, keluarkan penggaris, keluarkan lem. Ya, warnanya seperti yang digambar. Pertama diwarnain dulu. Ya, diwarnain dulu. Pertama-tama kalian warnain dulu gambarnya. Ya, nanti digunting baru disusun. Warnain dulu ya rapi. Oh, udah. Tuh. Ayo Markus Immanuel. Ayo warnain, terusin. Siapa? Ya, udah angkat tangannya. Angkat tangannya. Oke. Oh, Susah. 19, 17. ya, angkat. Tunjukkan ke ibu. Oke. Bu, punya dia cantik juga, Bu. Soalnya kamu gua pernah takut. Tahu di sini Ini kan, Mbak. Ya. Bu, saya mau makan nata, Bu. Dibuangnya 2 siku, Bu. Jangan gitu nih. Ya, angkat. Ya, angkat. Tunjukkan ke ibu. Di hati ini ada. Oke. Pinjam lemnya dia yang buat si Anggin. Ini pinjam ini. Udah angkat. Tunjuk. Ya. Ya. Gunting. Ya.
Angkat, tunjukin ke Ibu. Mbak, siapa nggak bisa? Aku guntingin ya, Mbak. Nah, angkat. Iya. Diunting siapa? Diunting siapa? Anak-anak kasih dua. Ya, ayo. Ya, semua angkat gambarnya, tunjukin ke kamera. Dari tempat duduk aja, dari sini aja, tunjukin aja ke sana. Iya, benar. Dari situ. Oke. Ya, duduk kembali. Sudah, duduk lagi. Ya, duduk lagi. Oke, kita sudah selesai, Reza. Kita sudah selesai pelajaran kita hari ini. Ingat, Tuhan menunggu anak-anak ibu untuk menggunakan tangan, berbuat baik, menolong teman, menolong sesama. Ya, ya kan? Sekali lagi ibu mau bilang, kita sudah belajar tentang tangan tuh menolong sesama. Jadi ibu mau katakan Tuhan memberikan tangan untuk kita supaya kita pakai untuk menolong orang lain, tidak hanya orang tua, teman, kawan, semua harus kita pakai. Oke, sekarang duduk yang rapi. Angkat tangan ke atas, menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar. Berkati pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru kami, supaya kami mengingatnya dan bisa kami lakukan sehari-hari.